Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pembelajaran 6. Ayo kita siapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran ini ada dua muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan SPDP. Kita belajar muatan bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang persiapan pidato. Seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Begitu juga dapat menilai pada saat berpidato. Agar dapat melakukan pidato dengan baik, diperlukan persiapan yang matang. Persiapan bisa dimulai dari membaca wawasan terkait dengan tema dan isi pidato yang akan disampaikan. Penting juga mengetahui durasi atau waktu untuk berpidato untuk menyesuaikan bahan pidato dan lamanya. Berikut ini hal penting yang harus diperhatikan dalam pidato, yaitu 1. Menguasai materi pidato. 2. Berpenampilan menarik. 3. Berpidato dengan singkat, padat, dan jelas. 4. Menggunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. 5. Menggunakan gerak tubuh yang wajar. 6. Menghindari ketegangan. 7. Menggunakan bahasa yang baik. Dan yang ke-8, tidak terpaku dengan teks. Nah, setelah kalian mengetahui persiapan berpidato, sekarang silahkan menuliskan penilaian untuk dirimu dan beberapa temanmu yang membaca pidato dan isikan pada tabel berikut. Bagaimana isi pidatonya, bagaimana waktu pidatonya, bagaimana sikapnya saat berpidato, dan bagaimana rencana perbaikannya. Semua siswa teman-teman kamu bisa kamu nilai. Ayo sekarang kita berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini. 1. Sebelum melakukan pidato, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu A. Materi pidato dan waktu. B. Pendengar pidato dan bahasa. C. Cara berpidato dan pakaian. D. Materi dan tempat pidato. Jadi sebelum berpidato yang harus diperhatikan adalah A. Materi pidato dan waktu. 2. Permintaan maaf saat berpidato terletak pada bagian penutup. 3. Saat pidato di pertemuan lingkup sekolah, maka penghormatan tertinggi diberikan kepada kepala sekolah. 4. Intonasi suara harus bervariasi supaya terdengar menarik dan tidak membosankan. 5. Sebutkan macam-macam metode dalam berpidato. Ada 4 metode dalam berpidato, yaitu metode naskah, metode menghafal atau memorasi, metode impromptu, dan metode ekstemporer atau metode tanpa naskah. Selanjutnya, kita akan belajar muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Kali ini kita akan mempelajari teknik pembuatan patung.
Membuat karya sebuah patung ada beberapa bahan dan teknik yang digunakan. Teknik pembuatan patung terbagi menjadi beberapa jenis. Teknik ini biasanya disesuaikan dengan bahan yang hendak digunakan. Berikut beberapa teknik dalam membuat patung. 1. Teknik pahat. 2. Teknik cetak atau cor. 3. Teknik membutsir. Karya seni rupa yang baik diciptakan berdasarkan prinsip keindahan. Keindahan seni rupa dilihat dari aspek isi suatu karya seni rupa yang meliputi ide, bentuk, dan teknik pembuatan, serta fungsi dan makna karya tersebut. Apresiasi seni rupa adalah kegiatan mengenali atau memahami nilai yang terkandung dalam suatu karya seni rupa. Sasaran kegiatan apresiasi adalah nilai suatu karya seni. Apresiasi juga dapat mengamati, membandingkan, dan mempertimbangkan. Kritik biasanya berupa komentar terhadap karya seni. Ya, setelah kalian mengetahui cara atau teknik pembuatan patung, sekarang pada pertemuan yang lalu kalian telah membuat patung dari bahan lunak. Sekarang presentasikan hasil karya patungmu di depan kelas. Ceritakan konsep patung yang telah kamu buat dengan percaya diri. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Relief dibuat dengan cara A. Dipahat, B. Dicor, C. Dibutsir, D. Dicetak. Jawaban yang betul adalah dipahat. A. 2. Teknik cor dipakai dalam pembuatan karya seni patung dengan bahan lunak. 3. Kritik dan komentar terhadap karya seni disampaikan setelah memberikan apresiasi. 4. Karya patung terbesar di Pulau Bali adalah patung Garuda Wisnu Kencana. 5. Apa yang dimaksud dengan kegiatan apresiasi karya seni? Apresiasi karya seni adalah kegiatan mengenali atau memahami nilai yang terkandung dalam suatu karya seni rupa tersebut. Demikian pembahasan tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan berprestasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.